Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali ya. Alhamdulillah sekali. Oke ya, kenapa saya kok tiba-tiba menyalakan kamera di area ini kayak gini ya. Ini adalah dulunya itu sebuah aliran air ya, tapi sekarang udah asat karena ini terisi air itu pas di waktu musim hujan ya. Nah ini sekarang pas kebetulan musim kemarau, jadi asat ya, luar biasa. Ini lokasinya kayak gini. Ini sebenarnya lokasi-lokasi sini dulu-dulu itu sering saya scan ya untuk hunting logam kuno. Sini lokasi ini ya, ini adalah sebuah lokasi perbukitan. Oke ya, luar biasa. Oke, untuk teman-teman jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Begitu saja ya, terima kasih, mohon dukungannya, gitu aja. Oke ya, kembali lagi ke topik utama. Oke, kenapa saya kok menyalakan kamera di bawah ini pohon aren ini yang luar biasa. Ini ingin ngasih tahu ya, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman sahabat YouTube semua ya, dimanapun Anda berada. Oke, langsung aja. Ini pohon aren itu biasanya di bawah-bawahnya, sekitaran bawah-bawahnya pohon tersebut itu ada sebuah, bisa dikatakan mustika atau jimatan ya. Orang kuno menyebutnya jimatan, gitu aja lah, atau apalah terserah. Kalau saya itu menyebutnya hanya benda-benda antik dan benda-benda yang perlu dilestarikan ya, itu aja. Itu adalah sebuah sodo lanang. Mungkin teman-teman bagi para penggemar begitu-begituan ya, perjimatan itu mungkin sering ya mendengar istilah yang namanya sodo lanang, yaitu sodo lanang itu adalah bisa sodo lidi pohon kelapa juga bisa, pohon aren juga bisa ya. Tapi karena di sini saya pas waktu jalan-jalan ini disambut dengan pohon aren ya, sekalian saya review sekalian ya. Oke, jadi bagaimana sih caranya mencari sodo lanang itu? Kita cari biasanya di bawah-bawah pohon-pohon aren ya, atau pohon kelapa. Dan nanti kalau misalkan ada dan berjodoh ya, karena itu termasuk sangat susah dan sangat sulit sekali ya, seperti istilahnya kita mencari perhiasan kuno atau bambu peto atau alas benda-benda yang antik-antik pokoknya ya, itu kan sangat susah. Itu biasanya kalau misalkan ada itu, dia itu jatuhnya dari atas, itu dia akan menancap ke tanah ya, enggak tergeletak tapi posisinya menancap ya. Jadi ini nanti saya contohkan ya. Oke ya, ini udah saya kasih contoh. Ini adalah di depan kamera ini ada sebuah lidi atau sodo ya, ini sodo aren, itu luar biasa. Nah, yang asli alami jatuhnya itu menancap sendiri ya, kayak gini posisinya. Nah, ini itu menancap di tanah ya, yang kayak gini. Tapi ini hanya sekedar contoh saja, ini saya tancapkan tadi ya. Jadi untuk teman-teman dimanapun Anda berada, kalau
pengen mencari yang namanya sodo lanang itu kayak gini ya. Jadi kita cari yang jatuhnya tuh jatuh alami dan menancapnya itu menancap alami ya. Maksudnya menancap sendiri dari alam ya. Entah itu sodo aren juga bisa, entah itu sodo pohon kelapa juga bisa ya. Blarak kalau nggak tahu, itu blarak itu daun kelapa itu ya, atau daun aren itu. Tapi ini bukan di blaraknya ya, itu kan banyak sodonya ya. Kalau aren itu banyak sekali itu. Nah itu biasanya zaman dulu itu pas saya waktu kecil itu sering digunakan untuk tuding. Tuding itu buat ngaji itu ya, tuding namanya, atau tongkat kecil buat ngaji. Oke ya, mungkin tuh dulu. Oke ya teman-teman ya, jadi kayak gitu ya. Kalau kita misalkan mungkin mau mencari yang namanya sodo lanang itu kayak gitu ya. Jadi kita cari yang lidi atau sodonya itu terjatuh dan menancap ya. Itu karena saya bisa ngomong kayak gini itu karena dulu juga saya pernah dapat ya, dan pernah punya itu juga sodo aren ya, bukan pohon kelapa tapi pohon aren kayak gini, kayak itu tadi yang saya contohkan. Itu dia itu menancap ya jatuhnya. Jadi udah saya simpan cuma buat koleksi saja ya di rumah saya. Itu dulu itu pernah dipinjam temen saya, itu entah buat apa saya juga kurang paham. Ketika dipinjam pas perjalanan pulang itu tahu-tahu hilang ya, lidi dalam perjalanan itu hilang, padahal udah dibungkus rapi ya, sangat aman sekali bungkusannya. Entah pas dilihat di perjalanan itu hilang, entah nggak tahu kemana, tinggal bungkusnya aja ya. Setelah sampai di rumah itu ada lagi ya, kembali lagi juga persis di bungkusan itu, kan aneh ya. Terus selang beberapa hari dia hilang lagi. Terus teman saya itu datang ke rumah saya, intinya itu bilang lah, menanyakan ya apa sodo lanangnya itu kembali lagi di tempat saya atau gimana. Saya cari di rumah juga nggak ada. Oh ya mungkin udah ikut yang berjodoh mungkin ya gitu. Oke, tiba-tiba terus selang berapa kemudian lagi itu muncul lagi ya. Sampai sekarang itu entah itu gimana kabarnya juga saya kurang paham. Tapi kalau saya biasanya itu teman-teman tuh banyak ya yang minta-minta kalau pas apa saya habis dapat barang-barang yang unik antik gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman suka itu pada main ke tempat saya itu memang saya kasihkan secara gratis ya, karena saya juga orangnya benda-benda kayak gitu itu cuma sekedar buat koleksi saja ya. Itu untuk menambah keyakinan kita, untuk menambah ketakwaan kita bahwa sesungguhnya itu di muka bumi ini kalau semuanya itu bermanfaat ya, kalau kita bisa memanfaatkannya. Tapi yang pasti hanya Allah yang mempunyai sumber kekuatan. Oke ya, semoga paham ya. Oke, itulah tadi tentang ciri-ciri kalau mau cari sodo lanang, bisa dikatakan kayak gitu ya. Oke, semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semua. Oke, jangan lupa subscribe dan dukung terus channel saya. Terima kasih ya.
Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.